Shalom adik-adik, apa kabar semuanya adik-adik? Semoga pada sehat ya, seperti Kak Sari yang dalam keadaan yang sehat dan bersemangat di hari Minggu pagi ini. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak ya. Yuk kita lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Amin. Ya, oke. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu nih. Judul lagunya mungkin adik-adik masih belum tahu ya, tapi kita belajar sama-sama adik-adik ya. Lagunya bagus deh. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Nah, kenapa kira-kira kita harus kita minggu ini menyanyikan lagu bertema Roh Kudus? Nanti ya. Yuk kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, lagunya enak ya adik-adik ya. Semoga bisa memberkati adik-adik di hari Minggu ini. Oke, kita mau masuk dalam ibadah Minggu kita. Sudah disiapkan Alkitabnya, alat tulis, kertas, bolpen. Oke. Kalau semua sudah siap, adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa dulu sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun di hari ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami juga bersyukur di hari ini kami boleh diberi kesempatan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk memahami setiap firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Sari dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tercurah, memberikan hikmat dan pengetahuan, supaya firman yang dibagikan boleh mudah dimengerti, mudah dipahami, dan menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke, kita buka. Adik-adik sudah dapat? Kalau udah dapat, judulnya apa? Judulnya adalah Pentakosta.
Oke. Kita baca satu persatu ayat ya. Nanti teksnya Kak Sari masukin deh di layar, jadi supaya lebih mudah gitu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi-bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis," dibilang gitu. Oke, adik-adik, supaya kita bisa dapat gambaran apa yang terjadi di perikop kita hari ini, Kak Sari punya videonya ya. Adik-adik bisa lihat videonya di sini. Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab.
Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Ya, jadi adik-adik, sebenarnya seperti judul kita, perikop kita hari ini, kita udah ketahuan ya kalau ini adalah Pentakosta. Jadi Pentakosta tuh apa sih Kak Sari? Jadi kalau adik-adik ingat-ingat ya, orang Kristen nih, kita orang Kristen punya 5 hari besar yang kita peringatin gitu ya. Yang pertama adalah Natal. Natal itu apa? Kelahiran. Jadi kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari wafatnya, peringatan wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib, begitu. Yang ketiga adalah Paskah. Paskah ini adalah hari kebangkitan. Setelah lahir, mati, bangkit. Yang keempat, kita memperingati yang baru kemarin kita lakukan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan pesta Pentakosta yang kita rayakan hari ini, gitu. Pentakosta apa sih, gitu ya? Pentakosta itu mungkin adik-adik udah pada tahu kalau Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu tadi Paskah, dan 10 hari setelah kenaikan. Jadi kalau adik-adik ingat kemarin hari Kamis 2 minggu lalu ya, itu Tuhan Yesus naik ke surga. Kita gereja tuh hari Kamis. Nah, 10 hari setelahnya, yaitu hari ini, Roh Kudus turun gitu. Kenapa sih Kak Sari Roh Kudus tuh harus turun gitu? Kenapa harus ada Roh Kudus harus turun di tengah-tengah rasul, begitu, dicurahkan kepada rasul gitu? Karena kalau kita baca sebelumnya adik-adik di Kisah Para Rasul 1, Roh Kudus ini memang sudah dijanjikan sama Tuhan sebelum dia naik ke surga gitu. Coba kita lihat di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dibilangnya gini adik-adik. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi memang Roh Kudus dijanjikan sama Tuhan untuk turun ke semua orang percaya, dan dialah yang akan membimbing para rasul untuk memberitakan Injil gitu. Jadi artinya
Tuhan Yesus tidak meninggalkan para muridnya sendirian begitu, tapi dia tetap bersama dengan para murid dalam bentuk Roh Kudus. Jadi dia tetap menyertai dalam bentuk Roh Kudus yang ada di dalam hati kita semua begitu ya. Nah, ketika Roh Kudus ini turun ke dalam setiap para rasul ini, segala sesuatu jadi berbeda adik-adik begitu ya. Jadi ada perbedaan. Kalau sebelumnya para murid itu takut memberitakan Injil, takut dibunuh, misalnya takut dikejar-kejar sama orang-orang jahat karena mereka memberitakan Injil, tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka jadi berani, mereka jadi percaya, mempercayakan hidupnya, mereka jadi lebih kuat gitu, mereka jadi lebih berhikmat dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia, karena itu yang memang diperintahkan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga untuk memberitakan Injilnya sampai ke seluruh dunia, dan Roh Kudus inilah yang menguatkan dan menolong mereka begitu. Nah, sekarang mungkin adik-adik bingung gitu, itu kan dulu Kak, apa iya ada sekarang juga ada Roh Kudus dicurahkan untuk aku, misalnya adik-adik mungkin berpikir begitu. Ya ada dong gitu kan. Kalau dulu Roh Kudus turun ke hati para murid dalam bentuk lidah-lidah api gitu ya, ke dalam hati mereka, hal yang sama juga bisa terjadi untuk adik-adik, buat kakak, dan untuk kita semua begitu. Roh Kudus ada kok di hati kita gitu. Yang penting adik-adik meminta pertolongan Roh Kudus itu untuk menolong, untuk menyertai, untuk menemani, untuk memberikan keberanian gitu ya. Jadi hal yang sama, tetap Roh Kudus bisa tetap ada di dalam hati kita untuk memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan gitu, dan kepintaran, dan apapun yang ketakutan kita bisa minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita gitu. Caranya bagaimana Kak Sari? Caranya yaitu berdoa. Kalau kata Tuhan kan minta maka akan diberikan. Ya adik-adik tinggal minta. Ketika adik-adik berdoa, minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong hadir ke dalam hatiku, berikan aku kekuatan. Roh Kudus tolong aku nggak paham pelajaran matematika misalnya. Roh Kudus tolong aku sendirian di rumah gitu. Atau Roh Kudus tolong aku lagi sakit, besok aku mau ujian, berikan Roh Kudus, berikan aku kesembuhan. Boleh, bisa, karena Roh Kudus adalah Roh penolong untuk kita semua begitu ya. Oke adik-adik, kalaupun misalnya adik-adik kesulitan memahami firman Tuhan, misalnya Kak Sari nih ya, Kak Sari kadang kan kalau membaca firman Tuhan, aduh artinya apa ya, bisa berdoa loh untuk memahami lagi, bisa berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus berikan aku hikmat supaya memahami perkataan-perkataanmu yang ada di dalam Alkitab ini, karena kan pengetahuan kita kan terbatas begitu ya, terutama pengetahuan kita soal Alkitab mungkin terbatas, tapi ketika kita sudah berdoa, Roh Kudus bisa memberikan kita pengetahuan gitu, pengetahuan yang baik dan buruk, pemahaman kita yang lebih mendalam soal Alkitab misalnya. Jadi itulah mengapa kalau kita mau melakukan sesuatu adik-adik, kita awali dengan berdoa, karena berdoa itulah yang menolong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih percaya diri, kita bisa lebih berhikmat begitu, sehingga hasilnya pun bisa lebih baik karena pertolongan Tuhan. Mungkin kita pintar, mungkin kita jago matematika gitu ya, tapi tanpa pertolongan Tuhan hasilnya tidak akan baik gitu. Jadi tetap ya adik-adik berdoa, minta pertolongan sama Roh Kudus, minta pertolongan sama Tuhan supaya kita bisa mampu melakukan sesuatu. Oke, semua udah ngerti ya adik-adik ya. Sekarang adalah waktunya aktivitas. Oke, aktivitas kita apa Kak Sari hari ini? Gampang banget adik-adik. Kak Sari mana pernah sih ngasih susah ya.
tugas kita hari ini adalah adik-adik bikin daftar. Tulisannya seperti ini. Oke, jadi bikin daftar. Bila Roh Kudus ada dalam diriku, maka aku akan titik. Adik-adik bikin list 1 sampai 5. Misalnya kalau Kak Sari, kalau Roh Kudus ada di dalam hatiku, di dalam diriku, maka aku akan berdoa setiap hari sebelum tidur misalnya. Atau maka aku akan rajin membersihkan kamar gitu. Atau apapun. Ini terserah adik-adik. Komitmen adik-adik ya. Komitmen adik-adik. Tulis, jika Roh Kudus ada di dalam diriku, maka aku akan titik. Bikin poin 1 sampai 5. Sudah? Yang kedua, bikin list lagi. Bila Roh Kudus ada di dalam diriku, maka aku akan menahan diri dari titik. Oke, bikin list 1 sampai 5. Oke, jadi 5 poin, masing-masing 5 poin. Yang pertama, bila Roh Kudus ada dalam hatiku, maka aku akan melakukan apa? Yang kedua, bila Roh Kudus ada dalam hatiku, aku akan menahan diri dari apa? Oke, cukup jelas ya adik-adik ya. Masing-masing 5. Ditulis boleh, di buku boleh, atau di WhatsApp. Di WhatsApp tulis poin-poinnya ke masing-masing, kirimnya ke Kak Sari ya. Oke. Saya cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanya ke Kak Sarinya. Oke ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Minggu ini sekiranya siapa ya yang membantu kakak untuk mengumpulkan persembahan? Kita lihat ya, silakan. Kelas Horong Musa hari ini sudah selesai adik-adik. Semoga apa yang kakak bagikan boleh bermanfaat ya buat adik-adik. Boleh semakin mengenalkan dan mendekatkan firman Tuhan kepada adik-adik. Jangan lupa setiap hari selalu berdoa, dibaca Alkitabnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga makan, cukup istirahat. Tetap semangat belajarnya adik-adik ya, walaupun kita belajarnya dari rumah. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Semua tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin mengenal Roh Kudus. Kami bersyukur kalau Roh Kudus boleh turun dalam hati kami, menyertai dan memberkati, memberikan hikmat dan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Tolong kami dalam pekerjaan sekolah kami Tuhan, aktivitas keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hal dalam kehidupan kami, kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan
pelanggaran kami. Kiranya Tuhan, dosa-dosa itu tidak menjadi penghalang berkat Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, buat seluruh pendeta, buat gereja, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, buat anak tua, buat semua pelayan yang ada di gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan sertai mereka dalam pelayanan, berikan kesehatan, berikan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan, pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian perjumpaan kita minggu ini. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Bye bye, semangat.